Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jangan lupa seperti biasa, siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian untuk mencatat poin-poin penting yang terdapat dalam video setelah ini. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang integrasi dalam kehidupan sosial. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian integrasi sosial secara individu dengan menyimak video yang dipersiapkan guru dengan tepat. Lalu yang selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor terbentuknya integrasi sosial dengan tepat. Pada poin pertama, kita akan membahas tentang pengertian integrasi sosial. Apakah itu integrasi sosial? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Menurut Platon, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Nah, paham ya integrasi sosial itu seperti apa? William F. Cockburn dan Meyer Minkoff memberi syarat ilmu pengetahuan sosial terjadinya integrasi sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Lalu yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Dari sini paham ya? Nah, selanjutnya, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Nah, apa saja ya faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama yaitu ada homogenitas kelompok. Nah, pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Lalu yang kedua yaitu besar kecilnya kelompok. Nah, dalam jumlah anggota kelompok dapat mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Lalu yang ketiga ada mobilitas geografis. Nah, semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pula pengaruhnya bagi proses integrasi. Dan yang terakhir yaitu efektivitas komunikasi. Nah, semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat yang tercapai. Selanjutnya,
bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kedua ada integrasi fungsional. Nah, integrasi fungsional yaitu integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia yang berdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Ada suku Bugis, pekerjaannya yaitu melaut, Jawa bertani, dan Minang pandai dalam berdagang. Lalu yang ketiga ada integrasi koersif. Nah, integrasi koersif adalah integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Nah, hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan untuk melakukannya atau mencerna integrasi. Lalu proses integrasi itu dilakukan seperti apa? Nah, proses integrasi dilakukan melalui dua hal, yaitu yang pertama asimilasi. Nah, asimilasi ini apa? Asimilasi adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Nah, yang kedua yaitu akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan yang asing atau kebudayaan baru, sehingga kebudayaan asing diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli atau kebudayaan yang dulu atau dari kebudayaan si penerima. Dari sini paham ya? Untuk yang terakhir ada faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Di antaranya yaitu yang pertama ada adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campuran atau amalgamasi. Lalu yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Dari sini paham ya? Berakhir sudah pembelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih karena sudah menyimak video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar dan menggapai cita-cita kalian.